Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aida Mutia Kalsum. Saya berasal dari Jakarta, yaitu di Jakarta Timur, dan sedang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta. Nah, dalam kesempatan kali ini saya membuat video ini dalam rangka untuk laporan program mengajar dari rumah yang diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, hal pertama yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan apa kaitannya ini dengan program mengajar dari rumah yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah, jadi sebenarnya apa itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka? Jadi Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru dari Kemendikbud Republik Indonesia yang direncanakan oleh Menteri Pendidikan Kabinet Indonesia Maju, yaitu Pak Nadiem Makarim. Nah, dalam diskusi standar nasional pendidikan, Pak Nadiem ini menyatakan bahwa Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir, dan terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru terlebih dahulu. Tanpa terjadi di guru, maka tidak mungkin bisa terjadi di muridnya. Nah, kemudian mengenai Kampus Merdeka ini adalah lanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dengan tujuan mendorong proses pembelajaran yang semakin otonom dan fleksibel. Nah, dari Kampus Merdeka ini kemudian mahasiswa dapat memilih jenis kegiatan yang dilakukan selain belajar di kelas. Nah, jadi timbul kebijakan dari konsep Kampus Merdeka ini. Nah, kemudian program-program yang selain belajar di kelas ini bertujuan untuk menciptakan budaya belajar yang mandiri, terus disiplin, berdampak sosial, dan pemecahan masalah secara langsung. Nah, jadi dapat dilihat dari konsep ini dihasilkan program mengajar dari rumah yang memberikan mahasiswa kesempatan untuk menjadi relawan atau volunteer pengajar dalam masyarakat. Nah, yang pasti program ini bermanfaat manfaat dari program seperti ini yaitu mahasiswa mendapat pengetahuan juga pengalaman yang berharga dalam pendidikannya. Nah, kemudian dalam situasi seperti ini, yaitu di tengah pandemi tentunya, yang terdampak semua pihak. Jadi termasuk juga para peserta didik yang sedang menempuh pendidikannya. Nah, dampak yang paling terlihat yaitu perubahan sistem pembelajaran. Jadi sistem pembelajaran ini pada masa pandemi ini dilakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau disebut juga PJJ. Nah, dari sistem tersebut akhirnya memaksa para peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran di rumah mereka masing-masing. Nah, yang pasti saat ini pendidikan dilaksanakan sesuai amanat dari Menteri Pendidikan, yaitu untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, tetapi setiap hal pasti memiliki kendala, yaitu termasuk dari sistem PJJ ini. Nah, dari sistem ini beberapa orang tua pastinya kesulitan untuk membimbing anak-anak mereka belajar di rumah, karena secara praktis para peserta didik ini tidak didampingi secara langsung, alias harus melewati media untuk sampai kepada peserta didiknya. Jadi para peserta didik tidak didampingi secara langsung oleh guru-guru mereka, sehingga ini justru membawa kesulitan dalam diri siswa untuk menerima materi-materi pelajaran tersebut. Nah, atas dasar permasalahan ini, akhirnya Kemendikbud Republik Indonesia melalui Ditjen Pendidikan Tinggi memprakarsai program mengajar dari rumah. Program ini merupakan ikhtiar dari Ditjen Dikti dalam rangka membantu mensukseskan sistem pembelajaran jarak jauh di masa pandemi.
Ditjen Dikti ini mengajak volunteer atau relawan yang berlatar belakang mahasiswa aktif dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan program tersebut. Nah, motivasi saya untuk mengikuti program ini yaitu untuk membantu masyarakat, khusus para peserta didik serta wali siswa, itu orang tua mereka. Selain itu, yang menjadi motivasi utama saya yaitu adalah untuk membentuk pengalaman. Karena sebagai mahasiswa aktif, saya ini belum berkesempatan untuk melakukan pengajaran secara langsung. Nah, program mengajar dari rumah ini setidaknya dapat membantu saya untuk membentuk pengalaman dan sebagai pengaplikasian secara langsung pengetahuan saya dengan mengajar di masyarakat. Di tengah kondisi seperti ini juga penting untuk mensosialisasikan COVID-19 kepada masyarakat yang dapat dilakukan melalui program ini. Nah, program ini dilakukan secara offline atau tatap muka dengan peserta didik yang berada di sekitar volunteer atau relawan pengajar. Nah, pengajaran ini dapat dilakukan di rumah sendiri ataupun di rumah peserta didik. Nah, sekalipun dilakukan dengan tatap muka, tetap harus proses pengajaran ini tetap harus berada di bawah protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatannya itu yaitu seperti memakai masker, terus menjaga jarak, juga menggunakan hand sanitizer. Jadi dari sini juga ini sudah merupakan bentuk dari sosialisasi COVID-19. Bahan pengajaran yang digunakan untuk pengajaran yaitu disesuaikan dengan peserta didiknya. Karena pada program ini peserta didik dapat diambil dari siswa TK hingga jenjang SMA. Nah, karena peserta didik saya pada program ini adalah siswa SD maupun SMP, saya juga menyesuaikan pelajaran mereka sesuai dengan usia dan tingkat mereka. Nah, dari pengalaman saya ini, saya mengajar dibantu juga oleh teman saya. Nah, dan melakukan pengajaran di sekitar lingkungan saya. Itu sasarannya adalah siswa sekolah SD dan SMP yang berasal dari Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Nah, berikut akan saya tampilkan dokumentasinya. Kemudian pengajaran ini dilakukan di rumah peserta didik, dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya mengajar dengan menyesuaikan pelajaran dengan usia dan tingkat para peserta didik. Para peserta didik SD, saya mengajar pada peserta didik SD, saya mengajarkan pelajaran tematik, juga bahasa Inggris. Nah, pada peserta didik SMP, saya mengajarkan pelajaran IPS dan beberapa pelajaran lainnya. Saya membantu adik-adik siswa belajar dengan menggunakan metode-metode tertentu. Metode yang saya gunakan ini mencampur antara belajar dan juga bermain. Nah, agar peserta didik ini tidak merasa jenuh saat melakukan pelajaran, saat belajar, maka
Saya selalu memberikan waktu break atau istirahat di sela-sela pembelajaran. Nah, dengan seperti itu, maka mereka tetap mau belajar dan tidak merasa sangat terpaksa untuk duduk dalam lingkup pengajaran. Nah, saya mengajak bermain adik-adik siswa SD di waktu istirahat tersebut dan membangun komunikasi yang baik agar pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana secara lancar. Nah, untuk adik-adik siswa SMP, saya juga melakukan waktu break atau istirahat. Nah, untuk menjaga kefokusan mereka dan agar mereka tidak terlalu jenuh saat belajar, saya membebaskan mereka di waktu istirahat itu dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik siswa dengan cara yang mereka pahami sehingga pelajaran dapat diserap dengan baik oleh mereka. Nah, tentunya saya juga membangun komunikasi yang baik dengan adik-adik siswa yang SD ataupun SMP. Namun di sini saya agak bedakan karena tingkat mereka berbeda, usia mereka berbeda, dan penanganan mereka juga harus berbeda gitu. Yang pasti saya harus terus menambah semangat mereka karena di kondisi seperti ini pembelajaran itu pasti memberikan efek yang jenuh dan membosankan untuk siswa. Kemudian waktu yang saya gunakan untuk melaksanakan program pengajaran adalah di waktu kosong di antara kuliah saya, karena saya sendiri ini masih mahasiswa aktif dan harus membagi waktu antara waktu saya belajar dan juga waktu saya untuk mengajar adik-adik siswa. Hal ini melatih saya mengatur waktu dan menjadi pengalaman yang berharga bagi saya sendiri. Saya ini menyadari bahwa dari program ini saya menyadari bahwa profesi guru itu bukan hal yang mudah, dan dengan membantu para siswa dengan pelajarannya saya merasa bermanfaat dan pengetahuan saya dapat diaplikasikan gitu. Selanjutnya mengenai kondisi sebelum dan sesudah pengajaran. Jadi karena sebelum pengajaran itu adalah waktu pertama kita dihadapkan bersama untuk tujuan belajar, maka pastinya belum terjalin komunikasi yang cukup baik. Jadi masih kaku lah istilahnya seperti itu. Lalu setelah beberapa pertemuan belajar, kemudian telah terjalin komunikasi yang baik antara saya dan adik-adik siswa. Respon mereka pun untuk belajar beragam, yaitu terkadang-kadang mereka sangat antusias sampai ke arah yang biasa saja karena ini seperti rutinitas pada umumnya, yaitu belajar di rumah. Lalu kendala yang paling sulit mungkin untuk memfokuskan adik-adik siswa serta membangun kondisi belajar yang efektif juga menyenangkan. Karena dalam title belajar kadang-kadang banyak siswa ini menaruh hal belajar itu adalah suatu hal yang membosankan dan juga membawa efek jenuh gitu. Karena pengalaman mengajar saya juga baru sedikit, jadi dan harus mengajar beberapa anak yang memiliki pribadi dan kecenderungan berbeda, jadi saya harus memahami setiap siswa karena pastinya mereka membutuhkan perhatian yang berbeda-beda gitu. Selebihnya mereka ini cukup tenang dan mau mendengarkan perkataan-perkataan saya. Saya juga sebaik mungkin berusaha untuk menggunakan kata-kata dan contoh serta penggambaran yang baik bagi mereka. Dan saya harap dengan program yang telah saya jalankan ini dapat setidaknya membantu siswa dalam membentuk semangat belajar mereka di tengah kondisi pandemi ini dan menambah pemahaman mereka mengenai pelajaran mereka, juga menambah wawasan pengetahuan mereka. Nah, program ini juga semoga membantu meringankan beban orang tua wali siswa dalam membimbing anak-anak mereka untuk belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.